Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa nanti insya Allah di tengah-tengah atau bahkan dari awal hingga akhir akan ada door prize ya. Nanti silakan disimak dan diikuti dengan seksama, mudah-mudahan menjadi rezekinya bagi Bapak Ibu dan juga pada hadirin sekalian. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, izinkan kita semua untuk memulai rangkaian agenda kita dengan sama-sama mengucapkan lafal tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih memberikan keberkahan insyaallah dalam webinar kita kali ini, mari sama-sama kita simak pembacaan kalam suci Al-Quran yang disampaikan oleh Akhuna Yusuf Effendi. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Eh, Suara masuk ya. Alhamdulillah, masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insya Allah akan kami bacakan ayat suci Al-Quran dari surat At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Sekian yang dapat kami bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan pada Guna Muhammad Yusuf Fendi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan menghadirkan keberkahan insyaallah dalam majelis kita di malam hari kali ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan menginjak ke agenda inti yang nanti insyaallah akan disampaikan bedah buku ya, review buku yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Khairul Razikin yang insya Allah nanti akan dibersamai oleh moderator.
Sebelum nanti forum akan kami serahkan kepada moderator, izinkan kami untuk menyampaikan kurikulum vitae yang akan sampai dari moderator kita. Nama Abu Dzar Muhammad Iqbal atau dikenal dengan Iqbal Faris, asal dari Solo. Kemudian beberapa karir dari beliau dari tahun 2000 hingga 2010 aktif sebagai penyiar radio di Solo dan juga Jakarta. Yang kedua, di tahun 2010 hingga 2019 terlibat dalam produser dan juga presenter di MNC Business. Begitu pula di produser presenter seputar Indonesia di RCTI, serta terlibat sebagai host Cahaya Hati iNews. Dan dari tahun 2000 hingga sekarang ya beliau aktif sebagai MC dan juga moderator profesional, serta terlibat dalam training public speaking dan juga mendidik dan menjaga generasi penerus kebesaran Islam. Untuk selanjutnya, mari kita sambut ya moderator kita kepada Pak Abu Dzar Muhammad Iqbal. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Maulana. Suara saya terdengar dengan baik, teman-teman? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman, mudah-mudahan kabar baik menyertai kita semua. Yogyakarta hari ini sedari siang gitu hujan lumayan istiqomah. Jadi hujannya benar-benar ya tadi membuat suasana menjadi syahdu. Mudah-mudahan Allah berikan lapis-lapis nikmat pada diri kita semua, pada keluarga kita semua, pada kota-kota yang saat ini kita tinggali, pada negara Indonesia, dan yang jelas pada agama kita Islam, yang mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan kita patut bersyukur karena sampai dengan saat ini kita diberikan kesempatan kesehatan, kemudian kemudahan, akses internet yang baik, sehingga kita bisa hadir dalam acara webinar Parenting Anak Rajin Beribadah, Mudah atau Susah. Ini sesuatu yang harus kita syukuri, di mana ketika teman-teman yang lain barangkali tidak diberikan nikmat yang sama untuk kita. Salawat dan salam serta cinta kita sampaikan kepada idola kita, kepada panutan kita, kepada ayah terbaik, kepada suami terbaik, kepada kakek terbaik, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat pilihan beliau yang insya Allah disebut nama kita, kemudian kita ditungguin oleh beliau, insya Allah. Teman-teman semuanya, sebagai awal, saya teman-teman menyalakan kamera. Saya ingin pastikan teman-teman semuanya hadir bersama saya. Yuk, yang bisa nyalain kamera, saya mohon sejenak saja supaya saya tahu ini bukan AI yang bersama saya. Ya, ada Zida Usama. Ya, kemudian Ustadz Ahmad sudah hadir. Teman-teman semuanya mohon ya bisa yang berkesempatan, kemudian yang tidak ada halangan apa-apa, mohon bisa dengan ketulusan hati bisa menyalakan kameranya. Sehingga ini karena sudah malam ya, jam 8, kita pastikan kita semua bisa fokus. Tidak lama, Ustadz Ahmad akan mengisi materi, hanya sekitar 40 menit, kurang lebih. Maka dari itu, pastikan teman-teman benar-benar menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ahmad Khairul Raziqi. Silakan teman-teman, nyalakan dulu kameranya. Oke, ada Mas Sigit. Assalamualaikum Mas Sigit. Kemudian ada siapa nih? Suci Wijaya. Kayaknya saya nggak asing sama anaknya ini ya. Kemudian ada Ibu Fitri Andini, ada Ibu Kurnia, dan Ibu Farida. Juga teman-teman yang lain, mudah-mudahan yang nanti bisa diizinkan untuk menyalakan kamera. Ada Pak Syarif juga ya, AI Jogja. Masya Allah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa menyalakan kamera juga. Supaya kita lebih seru
Dan tadi seperti disampaikan oleh host kita, nanti akan ada dibuka pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya kepada guru kita Ustaz Ahmad, silakan terkait dengan apa ya, barangkali masalah, tantangan, kemudian apa ya, hambatan-hambatan yang selama ini kita alami terkait dengan kita mendidik anak, termasuk juga nanti materi yang barangkali teman-teman dapatkan dari Ustaz Ahmad bisa ditanyakan lebih detail. Karena memang ketika kita sudah menikah, teman-teman, salah satu yang paling kita inginkan itu adalah memiliki anak, betul ya? Kita memiliki keturunan, sehingga keturunan inilah nanti yang akan melanjutkan legacy kita, melanjutkan apa yang kita cita-citakan, melanjutkan kebesaran-kebesaran Islam, tentunya itu yang diharapkan, dan mendoakan kita, dikala kita nanti sudah terbujur kaku di liang lahat, maka tidak lain dan tidak bukan hanya anak-anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kita. Bukan anak tetangga, bukan anaknya teman, tapi anak-anak kita tentunya. Maka ketika Rasul mengatakan 3 hal itu ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian apa lagi teman-teman? Amal jariah, dan juga anak-anak yang soleh. Nah, ketika kita punya anak-anak yang soleh, maka kita akan dapat dua-duanya, dapat yang dua tuh. Karena bukan tidak mungkin ketika kita melahirkan, mendidik generasi yang soleh, maka bisa jadi nanti suatu saat anak kita wakaf kemudian atau bersedekah atau memberikan infak atas nama kita, ya kan? Bisa jadi anak kita mengajarkan sesuatu yang dulu pernah kita ajarkan sama mereka, dan itu menjadi pahala yang mengalir untuk kita. Jadi mendidik generasi soleh dapat 3 langsung ya, insya Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, dari anak yang soleh-soleh itu menjadi ibadah selain ibadah-ibadah kita yang lain. Baik, sudah siap teman-teman? Siapkan hati, pikiran, ikhlaskan. Kita ingin memperbaiki diri, kita ingin terus belajar. Jangan sampai seperti kata guru-guru kita ya, ujuk-ujuk kita punya anak, ujuk-ujuk anak kita sudah 2, ujuk-ujuk anak kita udah 3, tapi kita belum berilmu. Maka dari itu, ketika ada acara-acara seperti ini, manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu profil dari guru kita atau kurikulum vitae singkat saja dari Ustaz Ahmad Khairul Razikin. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini adalah guru saya di Kutab Al-Fatih, Yogyakarta. Beliau kelahiran 25 Mei 87, kurang lebih sama saya, mirip-mirip lah ya. Sudah menikah dengan Ummu Al-Fatih, dikaruniai 3 jagoan, Masya Allah. Ada Al-Fatih, kemudian Al-Ghazi, dan Al-Dhaki. Beliau adalah lulusan Ma'hadil Ulum Al-Islamiyah wal Arabiyah Jakarta 2015, dan saat ini menjadi pengajar di Kutab Al-Fatih Yogyakarta sekaligus penanggung jawab syar'i. Baik, kita langsung sapa guru kita Ustaz Ahmad Khairul Razikin LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas. Alhamdulillah, Ustaz. Ini kita meskipun sama-sama Jogja, tapi kita berjauhan lokasinya. Mudah-mudahan ada nggak Ustaz doa penguat sinyal, Ustaz? Masya Allah, doa penguat sinyal ya. Allahumma tsabbit sinyali, ya gitu. Ya Allah, mudah-mudahan sinyal kita super, Ustaz ya. Baik. Ustaz, ini materi kita menarik sekali. Antara hati kita, Syekh. Masya Allah, itu yang jauh lebih penting. Kalaupun toh nanti ada tersendat-sendat, tapi hati insya Allah apa yang disampaikan dari hati akan nyampai ke hati. Gitu Ustaz ya, kira-kira ya? Insya Allah. Insya Allah. Ustaz, ini materi yang sangat penting, dan mohon koreksi kalau tadi opening saya ada yang kurang, Ustaz, tapi yang jelas memang saat ini saya pribadi merasakan ketika anak-anak sudah mulai beranjak dewasa, ya. Anak saya yang paling besar udah 10 tahun, dan dia sudah balik, tapi memang harus ada wastobir itu ya, kesabaran yang berlipat-lipat untuk meminta, menyuruh anak kita untuk beribadah, termasuk anak-anak yang lain, Ustaz.
Singkat saja Ustaz, sebagai awalan Ustaz, sebelum kita antum melanjutkan materi. Iya, jadi yang mungkin saya awali adalah bahwa memiliki anak yang soleh itu kan memang harapan dan cita-cita kita semuanya. Ya. Maka memang penting sekali untuk memiliki anak yang soleh. Karenanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan rahmat itu salah satu doanya sebagaimana yang antum sampaikan tadi di pembukaan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah, memberikan karunia kepada kita dari keturunan kita dan istri-istri kita yang menjadi penyejuk mata, dan Allah jadikan keturunan kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan itu memang doanya orang-orang yang soleh. Dan masuk solehan itu adalah ya, anak yang rajin yang nanti bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Begitu, Syekh Iqbal. Jadi kita sepakat Ustaz ya? Sudah sepakat dulu nih. Baik teman-teman, juga harus sepakat dengan apa yang disampaikan awalan dari Ustadz Ahmad supaya kita bisa lebih menyelami kira-kira nanti hal-hal yang disampaikan Ustadz Ahmad yang sudah kita kerjakan, ini kita lega, betul ya, kita tervalidasi. Tapi sementara itu ketika nanti yang disampaikan Ustadz Ahmad manakala kita belum melakukannya, kita punya insight menarik yang insya Allah akan berguna untuk kita dan anak-anak kita. Tafadhal masykuran Ustaz. Tema kita adalah, tema Ustaz Ahmad adalah kiat sukses agar anak rajin dan semangat beribadah dalam webinar parenting anak rajin beribadah, mudah atau susah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih untuk saudara saya Bapak Muhammad Iqbal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga beliau, karena beliau tadi sudah membuka acara di malam hari ini dengan sangat baik dan membangunkan kita semuanya dengan kalimat-kalimatnya dan juga dengan kalimat yang disampaikan beliau yang sedikit tadi di awal memberikan inspirasi kepada kita bahwa di antara doa kita semuanya yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita min azwajina, dari istri-istri kita, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kita, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Jamaah sekalian, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk bertolabul ilmi,
bermajelis ilmu, walaupun kita berjauhan, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat amal kita semuanya sebagai orang yang menuntut ilmu, dan mudah-mudahan karena kita menuntut ilmu, maka sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan datang kepada kita semuanya. Beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, walaupun kita semuanya sedang duduk di tempat masing-masing, ya, tapi mudah-mudahan kita disebut sebagai orang yang meniti jalan mencari ilmu, dan barang siapa yang meniti jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya selawat dan salam teriring terucap kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah meninggalkan kepada kita semuanya sebuah cahaya yang terang benderang. Beliau bersabda, "Taraktukum 'alal bayda." Saya meninggalkan untuk kalian sebuah cahaya, lailuha kanahariha, yang malamnya saja seperti siang, la yaziku anha illa halik, tidaklah berpaling dari cahaya tersebut kecuali akan binasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cahaya tersebut, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang celaka atau orang-orang yang binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita di kesempatan kali ini yang dihadirkan oleh Al-Hafidz Al-Kahfi, ya. Al-Hafidz Al-Kahfi adalah kiat sukses agar anak rajin dan semangat beribadah. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa harapan memiliki anak soleh itu adalah cita-cita kita semuanya. Karena kita tahu semuanya bahwa ketika anak Adam itu sudah meninggal dunia, terputuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga amal jariah. Dan kalau kita tidak bisa beramal jariah, atau kita tidak bisa mencari ilmu, karena mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur tua, terlanjur senior, terlanjur sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, maka masih ada satu kesempatan yang bisa kita maksimalkan, yaitu memiliki anak yang soleh. Selain itu, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita memiliki anak yang soleh. Ternyata memiliki anak yang rajin beribadah, anak yang soleh, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengartikan kalimat atau mentafsirkan kalimat jagalah dirimu dan keluargamu itu, atau jagalah keluargamu, dengan kalimatnya alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka dan didiklah mereka. Artinya selain memang itu cita-cita kita semuanya, ternyata memang Allah menyuruh kita agar kita mempunyai anak yang berilmu, anak yang beradab, anak yang soleh. Itu yang pertama. Lalu karena tema kita ini adalah kiat sukses agar mempunyai anak yang rajin dan semangat beribadah, berarti kita berbicara tentang pengajaran. Kita berbicara tentang pendidikan. Bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik agar anak kita itu rajin sholat, agar anak kita rajin beribadah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengajaran
atau tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu banyak sekali parenting, ilmu parenting, kiat bagaimana agar anak itu sukses, agar anak itu soleh, agar anak rajin dan sebagainya. Banyak sekali parenting yang berseliweran yang bisa kita dapati. Namun ternyata ketahuilah tidak ada ilmu parenting, ilmu mendidik, ilmu mengajar yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Saya ingat sebuah kalimat yang disampaikan oleh ahli sirah yang bernama Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam kitab beliau yang namanya Ar-Rasul Al-Muallim. Nabi Rasul sebagai seorang pendidik. Beliau mengatakan, beliau mengutip sebuah kalimat yang disampaikan oleh ahli sejarah. Kalaupun tidak ada mukjizat yang diberikan kepada Nabi kecuali sahabat-sahabat beliau, maka itu telah menjadi bukti bahwa beliau adalah seorang Nabi. Jadi misal Al-Quran nggak diturunkan nih, atau misal nggak ada Al-Hadis, misal nggak ada mukjizat-mukjizat yang lain, kecuali hanya beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dari sahabat-sahabat itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang Nabi. Kenapa demikian? Karena beliau adalah satu-satunya orang yang mampu merubah seluruh sahabat yang dulunya ada yang preman, ya kan? Dulunya ada yang nggak karuan lah, gali dan sebagainya, tapi menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan jumlahnya 100.000 sahabat. Bahkan Nabi SAW bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab. Maka dari sinilah tidak ada cara pengajaran, cara pendidikan yang lebih baik daripada pendidikannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara pendidikan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling istimewa adalah satu keteladanan. Syekh Abdul Fattah Abu Gudah yang saya jadikan rujukan salah satunya di malam hari ini, di dalam kitab beliau Ar-Rasul Al-Muallim, beliau berkata bahwa keteladanan adalah pengajaran yang paling utama, yang paling agung dan paling istimewa. Tidak ada cara mengajar yang lebih istimewa, lebih tertancap kuat dalam diri seorang anak didik, diri seorang murid, diri anak-anak kita, melainkan keteladanan, bukan ketelatan. Nah, gitu ya. Jadi teladan, bukan telatan, gitu ya. Beda ya. Ibu ya. Nah, teladan maksudnya apa? Memberikan contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering, bahkan di banyak hadis-hadis beliau yang disampaikan oleh para ulama itu, sering memberikan kepada para sahabatnya keteladanan dalam setiap perintah yang beliau suruh, dalam setiap larangan yang beliau larang. Terlebih dahulu beliau melakukannya. Satu, keteladanan beliau itu dengan budi pekerti yang luhur atau dengan kesolehan beliau. Artinya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita memberikan keteladanan kepada anak kita dengan kesolehan dan dengan budi pekerti kita yang luhur. Kita ambil contoh di sini, bisa dilihat di layar itu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu hari pernah melihat ada dahak yang menempel di dinding masjid sebelah barat. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengambil dahan kurma, namanya urjun dalam bahasa Arabnya. Lalu kemudian beliau menggosokkan dahan kurma tersebut untuk menghilangkan dahak. Jadi dahaknya digosok. Lalu kemudian beliau menghadap sahabatnya, beliau mengatakan, sukakah kalian kalau Allah berpaling dari kalian? Sampai 3 kali. Para sahabat tidak mau menoleh, saking tidak beraninya. Karena Nabi mengatakan, maukah kalian, sukakah kalian kalau Allah itu berpaling dari kalian? Maka para sahabat mengatakan di pertanyaan yang ketiga, sungguh tidak ada satupun dari kami ya Rasulullah, kata Nabi, kata para sahabat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, jikalau di antara kalian itu ada yang sholat, maka Allah itu berada di depan kalian. Maka janganlah kalian itu meludah ke arah depan kalian atau ke kanan kalian. Tapi hendaklah kalian meludah ke arah kaki kiri kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, adakah di antara kalian yang punya minyak wangi? Maka kemudian sahabat pun mengambil minyak wangi, dan minyak wangi itu diteteskan di ujung dahan korma untuk digosokkan kembali ke bekas dahak yang menempel di dinding masjid. Subhanallah. Teladan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dengan kesolehan dan budi pekerti beliau yang luhur. Beliau tidak memarahi para sahabat, cuma beliau menegur dengan kalimat yang luar biasa. Maukah kalian kalau Allah itu berpaling dari kalian? Ya. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi memberikan teladan ya, dengan kesolehan beliau. Begitu juga kita kalau mau mengajarkan apapun kepada anak kita, misal sholat, dan yang kita berikan contoh di sini adalah sholat. Meskipun nanti sholat ini bisa dijadikan timbangan untuk amaliyah yang lain. Entah kita mau mengajarkan puasakah, entah kita mau mengajarkan zikirkah, entah kita mau mengajarkan apapun itu, ya, maka dimulai dari keteladanan. Kita berikan contoh kepada mereka. Kalau sholat, maka kita lakukan terlebih dahulu. Berikan contoh kepada mereka tentang sholat. Ini yang kedua. Ya. Keteladanan dengan melakukan terlebih dahulu. Bukan kemudian asal nyuruh aja. Nah, sholat. Enggak begitu. Tapi sebelum kita menyuruh, sebelum ada kalimat, yuk sholat, kamu sholatlah, terlebih dahulu kita sendiri yang melakukannya. Misal bersih-bersih, nyapu. Sebelum kita menyuruh, nang, duk, mas, kak, sapulah. Terlebih dahulu kita yang ambil sapu, kemudian kita nyapu. Apapun itu. Nyuci piring, kita lakukan terlebih dahulu. Kalau sholat, kita lakukan terlebih dahulu. Laki-laki kita, para ayah, untuk melakukannya ke masjid. Ibu-ibu bisa melakukannya di rumah. Ya. Lakukan terlebih dahulu. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab beliau, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, menceritakan dahulu ada namanya Raja Oman, namanya Julanda. Ini mungkin pemirsa baru tahu ya. Raja Oman di zaman Nabi itu namanya Julanda. Bukan merek, bukan judul lagu Yolanda ya. Tidak. Tapi Julanda. Nah, Julanda ini itu pernah didakwahi Amr bin Al-As. Didakwahi Amr bin Al-As, diajak masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, Julanda mengatakan kekagumannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwa beliau Nabi tidaklah memerintahkan sesuatu kebaikan, melainkan dialah yang pertama kali melakukannya. Masya Allah. Allahul Azim. Nabi kita yang mulia tidak pernah memerintahkan satu perintah pun, kata Julanda ya, seorang sahabat mulia, kecuali beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Jadi yang pertama kali, saya ulangi sekali lagi, ya, agar anak kita itu rajin dan semangat beribadah,
orang tuanya lah yang terlebih dahulu memberikan teladan. Kalau orang tuanya tidak mampu jauh, misal anak ini disekolahkan, ya harusnya kalau masih kecil ya dididik sendiri. Tapi kalau misal jauh, maka orang yang mengajarnya, kakeknya, pamannya, misal, itulah yang terlebih dahulu memberikan teladan. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak terucapkan itu ternyata terajarkan, yaitu melalui keteladanan. Kita bisa lihat nih, misal kita terbiasa teriak-teriak di rumah, anak-anak kita itu tiba-tiba ya teriak-teriak. Nah, kalau kita biasa apa namanya melakukan A, B, C, D, maka anak kita tanpa kita ajari pun dia akan bisa melakukan A, B, C, D. Lalu kemudian kita, loh saya nggak pernah mengajarinya kok. Kita lupa bahwa kita setiap hari memperlihatkan contoh keteladanan kepada kita, walaupun terkadang itu ada keteladanan yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kali yang harus benar-benar kita perhatikan dari diri kita. Mau mengajari puasa, kita terlebih dahulu puasa. Mau mengajari apapun, lakukan terlebih dahulu. Baik, yang kedua yang kita lakukan setelah memberikan keteladanan, bisa kita lakukan hal yang berikutnya, yaitu perintah. Mungkin sebagian orang, loh kok perintah? Apakah memang ini kiat yang bagus? Saya katakan iya. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kita belajar di malam hari ini, belajar dari makhluk paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perintah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya itu bertahap, tadarruj, dilihat kondisinya, umurnya berapa, usianya berapa, levelnya seperti apa, itu bertahap. Tidak digebyok, ya semuanya sama, tidak bisa. Ya. Harus bertahap. Kami bawakan sebuah contoh hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian, muru auladakum bis salati, melakukan salat, wahum abna'u sab'i sinin, saat mereka berumur 7 tahun. Jadi memerintahkan, ini memang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kapan perintahnya? Waktu umur 7 tahun. Berarti ada tahapan sebelumnya juga, di bawah 7 tahun. Apa yang kita lakukan di 7 tahun itu? Ternyata kalau di bawah 7 tahun itu bukan perintah. Jadi perintah itu mulainya di 7 tahun. Sebelum 7 tahun adalah memberikan keteladanan, contoh. Makanya kalau kita buka kitab sirah atau kitab-kitab hadis, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan dapati bahwa Nabi Muhammad SAW itu ternyata beliau sholat sunnahnya kebanyakan dilakukan di rumah, bukan di masjid. Jadi Nabi kalau sholat sunnah itu kebanyakan di rumah. Tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kepada keluarga, terutama anak-anak beliau atau orang-orang yang dirawat oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertahap. Nah, mulai memerintahkan itu umur 7 tahun. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan ini, memerintahkan itu umur 7 tahun. Yang punya anak di bawah 7 tahun, jangan diperintahkan sholat. Karena yang kita takutkan berikutnya adalah dia trauma terhadap syariat. Belum lama ini, saya itu, hadirin, mendapatkan berita info. Ustaz, gitu ya, di WA, ini saya ada saudara menghubungi, anaknya sudah usia sekian tahun.
tapi dia ingin bekerja. Dia ingin mencari uang. Alasannya karena dia bosan, dari kecil sudah belajar agama terus. Dari kecil diperintahkan beribadah terus. Katanya begitu. Masya Allah. Lalu kemudian berpikir, apakah ini ya gara-gara yang tidak memperhatikan tahapan mengajari sesuatu kepada anak. Tadi ya dari kecil, kalau sudah apa namanya, apalagi diperintah, kan, diwajibkan, kalau enggak dipukul dan sebagainya, itu bisa-bisa trauma terhadap syariat. Boleh memukul ternyata. Pemirsa yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kapan? Pukullah mereka jika meninggalkan sholat saat umur 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun kalau tidak mau beribadah, sholat ini, maka boleh dipukul. Namun pemukulannya ya tidak boleh pemukulan yang membekas. Itu yang perlu diperhatikan ketika memerintahkan, yaitu bertahap. Dan ibadah yang lain, para ulama mengatakan dikiaskan dengan sholat. Ya, dikiaskan dengan sholat karena kita tidak dapati gitu ya, apa namanya, pengajaran atau pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan masalah umur usia selain kepada sholat. Berarti ada isyarat ibadah-ibadah yang lain itu ya bisa dikiaskan dengan sholat. Kita bisa memerintahkan anak kita puasa, mungkin dimulai dari umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun, jangan. Dan perlu diperhatikan, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bahwa di umur 7 tahun ini memang sifatnya adalah perintah, bukan yang lain. 7, 8, 9, 10. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada paksaan. Cukup nyuruh saja. Nang, duk, leh, kak, mas, sholat. Gitu ya. Ini harus dipahami. Hanya cukup kalimat perintah, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya amarah, apalagi pemukulan. Baru kalau 10 tahun dipukul. Tapi insya Allah kalau kita tahap kita tadi itu, dari mulai di bawah 7 tahun dengan teladanan, dengan contoh, 7 tahun sampai 10 tahun perintah, maka insya Allah di umur 10 tahun, maka tidak perlu kita memukul mereka. Berikutnya, perintah ini butuh kesabaran. Ya. Benar-benar butuh kesabaran. Ya. Kami juga punya beberapa putra. Ya. Kita juga melihat saudara-saudara kita yang punya putra, ternyata memang mendidik anak itu butuh kesabaran yang ekstra. Dan begitulah ayat berbicara. Kita perhatikan coba surat Toha ayat 132 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Allah mengatakan, perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Secara terjemahan, dan sabarlah dalam mengerjakannya, dalam menyuruh keluarga sholat. Tapi kalau kita mau tadabburi dari susunan kalimat ayatnya, kita akan dapati kalimat wastobir. Dalam bahasa Arab sabar itu kan wasbir. Tapi menariknya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wastobir, ada tambahan to. Dalam ilmu lughah dikatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya kalimat susunan dalam sebuah kata itu menunjukkan adanya tambahan makna. Berarti kalau kita artikan, perintahkanlah keluargamu sholat wastabir, dan benar-benar sabarlah kamu dalam memerintahkannya. Nah, begitu. Kalau di sini terjemahannya hanya dan sabarlah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ayatnya, maka ada penekanan dalam kalimat sabar. Jadi memerintahkan ibadah, memerintahkan apapun kepada anak kita dari kebaikan-kebaikan itu, yaitu perlu adanya kesabaran.
Baik, kiat berikutnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jam 20.42. Itu eh, dari perintah ini ya, tidak berlebihan dan menghindari kebosanan. Hati-hati ya. Perlu adanya seni karena anak-anak kita ini manusia yang punya akal, punya nafsu, ya kan, punya keinginan, banyaklah kompleks dalam diri manusia itu ya. Maka tidak boleh berlebihan. Terkadang ya diperintahkan, tapi ya kadang kita lihat moodnya juga. Ya. Waktu moodnya nggak enak, pulang sekolah ya kan capek, pulangnya jam setengah 12, kelihatan lesu, ya keringat membasahi wajahnya, debu juga ada dalam keringatnya, kan gitu. Lesu, kemudian baru istirahat di rumah, umur 7 tahun, pulang sekolah. 10 menit kemudian azan, langsung diperintahkan. Nah ini kita harus melihat. Ya. Mungkin kita suruh istirahat dulu, lalu kita kemudian ajak, ya, nah kamu tadi belum sholat. Sholat gih sana. Nah, jadi jangan berlebihan. Dan juga menghindari kebosanan. Perlu adanya seni. Karena begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya yang ingin mengajarkan kepada orang lain, beliau mewanti-wanti, basyiru, berilah kabar gembira, ya. Wala tunafiru, jangan buat orang lain lari. Yassiru, ya, wala tu'assiru, permudahlah dan jangan dipersulit. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Ini adalah konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Dibuat gembira, ya, jangan membuat orang lari, ya. Apalagi anak itu kan tipenya modelnya ya cepat bosan, ya, cepat mengeluh dan sebagainya, kan begitu. Ya anak-anak namanya. Maka perlunya apa namanya, seni ya, para orang tua ini untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Misal kalau ngaji, bosan di rumah, kita ajak naik motor, naik mobil, kemanapun sambil ngaji. Nah, itu bisa. Carilah hal-hal yang tidak biasa yang membuat anak lebih bersemangat. Berikutnya, agak cepat, ya. Selain kita memberikan keteladanan, ya, kemudian memerintahkan mereka, ya. Lalu kiat berikutnya adalah nasihat. Sampaikan nasihat kepada dia akan keutamaan amal yang panjenengan semuanya ingin ajarkan. Misal sholat, di sini sebutkan sholat. Sampaikan keutamaan sholat. Ya. Datangi dia, sandingi dia, berikan senyuman, sentuh dia, jangan dari jauh. Ya. Dekati, sentuh, berikan senyuman, lalu kasih nasihat. Misal contoh di sini sholat. Nabi SAW menyampaikan, ya, tahukah kalian jika kalian seandainya di depan rumah kalian ini ada sungai, lalu kalian mandi 5 kali dalam sehari, adakah di dalam tubuh kalian tersisa daripada kotoran? Maka para sahabat mengatakan tidak tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Begitulah permisalan sholat 5 waktu. Ya, dengannya Allah menghapuskan dosa. Ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya. Keutamaan tentang sebuah ibadah. Misal puasa, cari. Ya. Barusan saya diskusi kepada anak tentang keutamaan puasa. Awalnya lapar kan gitu ya. Masa nggak makan, nggak minum. Lalu kemudian kita sampaikan keutamaannya ini. Akhirnya, oh ya saya mau berpuasa deh. Nah, gitu. Jadi terkadang karena setelah dia mengetahui keutamaan sebuah ibadah, maka dia bisa melakukannya. Bahkan memintanya untuk melakukannya. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, selain ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tadi, ada ikhtiar yang tidak bisa kita lupakan, yaitu doakan. Doakan mereka, karena yang bisa memberikan hidayah kepada anak itu bukan kita. Inilah kadang ilmu parenting yang dilupakan. Ya. Cari ikhtiar sana sini, begini, kiat ini dan itu, tapi lupa. Yaitu senjatanya orang mukmin.
Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Maka doakan anak-anak kita. Karena hati mereka, anak-anak kita ini, ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang membolak-balikkan hati mereka ini. Kita hanya bisa menasihati, memberikan teladan, memberikan contoh, perintah. Tapi yang benar-benar menggerakkan hati mereka, yang memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka, adalah Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah lupakan ini, maka doakan anak-anak kita. Para salaf dulu mengatakan, setiap saya melihat dirimu wahai nak, maka disitulah saya ingin memperbanyak sujudku. Subhanallah. Maksudnya apa? Sujud kemudian memperbanyak doa kepada Allah. Setiap melihat wajah anaknya. Karena doanya anak orang tua yang saleh akan menular kepada kesolehan anak. Jangan pernah remehkan yang namanya doa. Doakan mereka. Doakan mereka, berdoa kepada Allah. Rabbana, salah satu doa yang tadi kita sebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan selalu mereka. Berikutnya, yang terakhir, dari sekian yang kita sampaikan tadi itu, dari keteladanan, dari perintah, dari nasihat, dan doa, maka semuanya itu perlu kita bingkai dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perhatikan di surat Al-Isra 36, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, jangan kalian mengikuti sebuah perintah, melarang sebuah larangan, kecuali memang kita sudah ilmui hal tersebut. Kalau tidak, jangan. Karena setiap pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di malam hari ini, ya, ada buku yang sudah disusun dengan baik, ya, untuk anak-anak kita, dan bisa kita ilmui juga sebagai orang tua, ya, itu buku serial ibadah, ya, untuk anak-anak. Buku yang renyah, insya Allah bisa dengan mudah untuk dipahami dan dibaca oleh Bapak Ibu semuanya, dan bahkan bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Begitu. Tapi tidak cukup hanya dengan buku yang kecil ini, ya. Bisa diperluas dengan buku-buku yang sudah tercetak, ya, yang sudah tersebar di kalangan muslimin, dan juga bisa dengan melihat nasihat, ceramah, mau'izah dari berbagai macam ulama. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Ahmad Khairul Raziqin. Dengan 5 hal ini rasa-rasanya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jadi Ustaz Ahmad rupanya tahu ya bahwa kemampuan otak kita terbatas. Jadi teman-teman memang maka nggak perlu banyak-banyak begitu ya. Jadi 5 hal. Jadi kalau dalam ilmu komunikasi itu memang salah satu yang pernah saya dapatkan itu jangan lebih dari 7, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. 7 udah susah itu, udah out of mind gitu, sudah susah diingat. Nah, 5 ini sudah cukup lah. Gitu. Kalau Rasul kan seringnya 3, Ustaz ya. Ya. Nah, ini 5 ini. Jari kita 5, Pak. Jadi kalau 6 tidak sempurna. 6 nanggung gitu, Ustaz ya. Kalau 5 kan enak gitu dilihat. Yang pertama adalah keteladanan, bukan keteledoran atau Ya, yang sesuatu yang bikin kita justru malu di hadapan anak, begitu saja. Kemudian di situ ada kesolehan, ada ada budi pekerti yang luhur, dan menjalani dulu apa yang kita sampaikan, begitu ya. Karena itu berat saja ketika kita ngomong doang, itu nanti kita adabnya sungguh pedih kata Allah. Kemudian barulah kemudian itu di usia sebelum 7 tahun ya, barangkali teman-teman ada yang terlambat masuk.
Jadi sebelum 7 tahun memang alangkah baiknya diberikan keteladanan, gitu ya. Kemudian setelah lebih dari umur 7 tahun, maka barulah perintah-perintah ini diberikan secara tadarruj atau bertahap dengan kesabaran yang ekstra. Wastabir, surat At-Toha ayat 132. Setelah itu tetap supaya anak dalam koridor perintah itu tidak bosan, maka harus ada variasi di situ. Tadi dicontohkan Ustadz, ketika anak diperintahkan ngaji, murojaah sesekali diajak sambil healing, sambil jalan-jalan, itu ide yang sangat keren gitu. Setelah itu jangan lupa untuk memberikan nasihat, jelas ya, inspirasi-inspirasi tentang bagaimana perintah sholat itu begitu penting bagi kita, bagi umat Islam. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah mendoakan. Doakan karena Allah adalah yang membolak-balikan hati, dan bingkai dari itu semua, bungkus dari itu semua adalah ilmu. Sehingga apa yang kita kerjakan tidak, kalau orang Jawa bilang, tidak muspro, tidak percuma, maka harus ada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Ahmad, ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan bisa ini teguran juga buat saya, teguran buat para orang tua, nasihat juga buat kita semua, supaya tidak buru-buru dan tidak mudah cemas gitu Ustaz ya. Ketika anak kita tiba-tiba nggak mau sholat, kita mesti lihat umurnya dulu. Kalau umurnya masih 7 tahun, ngapain kita panik gitu Ustaz, apalagi kalau belum balik gitu Ustaz ya. Kita sering panik gitu Ustaz. Iya, itulah beberapa kecemasan yang sering terjadi di orang tua ya. Bahwa 7 tahun belum sholat sudah paling cemas, 7 tahun baru hafal sekian sudah cemas dan sebagainya. Gitu Pak Iqbal. Saya pernah ingat Imam Syafi'i rahimahullah katanya pernah memberi fatwa, dan ketika Ramadan beliau minum di tengah-tengah. Betul Ustaz? Karena beliau belum balik kayak itu. Iya. Itu salah satu yang pernah didengar ya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, teman-teman, ini sebelum saya lanjutkan, oh ya, ini ada pesan nih. Malam hari ini spesial buat ayah bunda semuanya, ada hadiah door prize dari Al-Kahfi. Nanti door prize-nya seperti apa, saya akan share. Tapi yang jelas untuk 3 orang penanya. Ustadz, ini kabar bahagia Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya nih Ustadz. Jadi 3 orang yang nanti bertanya, tafadhol silakan teman-teman, nanti akan dapat hadiah merchant door prize dari Al-Kahfi. Dan saya juga punya teman-teman seri adab pertamaku. Ini salah satu buku yang di murojaah sendiri juga oleh Ustadz Ahmad Khairul Razikin, dan ini terbitan dari Al-Kahfi, ada 5 jilid. Ini anak saya umur 3 tahun, 4 tahun, senang banget sama ini karena bukunya Insya Allah tebel, nggak mudah rusak, sering digigit-gigit sama adiknya ya. Insya Allah, silakan. Dan oke, saya buka 3 atau lebih boleh ya, tapi yang jelas ada door prize-nya hanya 3 saja. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, curhat boleh, merasa berdosa, pengakuan dosa juga boleh malam ini. Insya Allah. Ternyata saya banyak salah sama anak saya, boleh ya. Silakan buka mikrofonnya dan juga buka kameranya supaya kita bisa interaktif gitu ya. Silakan. Saya hitung sampai 100. 100. Oke. Ibu Fitri Andini Komalasari, silakan langsung dengan Ustaz Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf sebelumnya, Ibu Fitri di mana Bu Fitri? Dari Cimahi Selatan. Oh, Cimahi itu dekat Cilodong, bukan? Silakan. Ya, izin bertanya Ustadz. Kalau misalkan ayahnya kerjanya jauh gitu, nah kan untuk mencontoh buat sholatnya mungkin tidak ada, jadi tidak berperan. Nah itu gimana ya? Oke. Cukup gitu aja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah. Terima kasih Bu dari Cimahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
mudahkan ya, nanti ayahnya, bapaknya Ananda ini bisa kerja di dekat rumah yang bisa setiap hari mencontohkan bahkan mengajak Ananda sholat ya. Ibu yang dimulakan Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui juga bahwa di zaman dahulu ada seorang nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini dijauhkan, memang Allah takdirkan berjauhan dengan istri beliau dan juga dengan anak beliau yang masih bayi. Gitu, Bu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang berjauhan dengan bapaknya ini ternyata menjadi anak yang saleh, Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana caranya? Ternyata Nabi Ibrahim ya telah mengajarkan ya kesolihahan terhadap istrinya, mengajarkan ilmu kepada istrinya, berkomunikasi terlebih dahulu terhadap istrinya, sehingga istri beliau yang nanti akhirnya mengajarkan kepada putra beliau. Jadi kalau saat ini ibu sedang berjauhan dengan bapak, suami, anak juga berjauhan dengan sang ayah, perannya digantikan oleh ibu. Dan alhamdulillah hari ini sudah Allah mudahkan, ada teknologi berupa smartphone, ya, bisa video call, ya, bisa telepon, bisa voice note dan sebagainya. Maka itu bisa dipergunakan ibu, ya. Mungkin bisa video pas ayah sholat di video dong, gitu. Kalau memang tidak bisa, maka ibu yang mengajarinya, ibu yang memperlihatkannya bahwa ayahmu menyuruh kita untuk sholat dan sebagainya, ayahmu selalu sholat ini loh dan sebagainya, disampaikan kepada anak. Begitu Bu, ya. Jadi kreatif dan bisa dilakukan sebagaimana tadi contoh yang telah diberikan oleh Nabi kita Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Allah Ta'ala alam. Itu. Ya, Ibu Fitri, mudah-mudahan Allah mudahkan suami ya, tadi kata Ustaz Ahmad bisa bekerja berdekatan, tapi yang jelas sekarang sebetulnya tidak ada alasan Ustaz ya untuk tidak bisa berkomunikasi, karena ada handphone, ada telepon genggam, internet, insya Allah sering-seringlah mudah-mudahan sang ayah juga sering menyapa gitu, jangan sampai nanti anaknya lupa sama bapaknya, tiba-tiba datang, loh, om siapa? Gitu kan, jadi aneh ya kan. Itu sering kejadian ternyata karena bapaknya nggak pernah komunikasi. Ya, Ibu Fitri, selamat salam untuk suami. 1 door prize, 1 hadiah dari Al-Kahfi meluncur nanti langsung di rumahnya Ibu Fitri. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini ada kabar baik juga. Jadi jelang Ramadan ini memang ini waktu yang penting untuk mengajarkan anak-anak kita beribadah. Nah, ini Al-Kahfi ada seri ibadah pertamaku. Nama ininya, nama bukunya. Kalau yang saya punya ini seri adab, ada juga seri ibadah pertama. Ini ada ibadah sholat, ya, kemudian ibadah mengaji, ada puasa, zikir, dan juga berdoa. Bahannya kurang lebih seperti ini, mirip begini, tebal. Ada ilustrasi-ilustrasinya, ada dialog-dialognya yang sederhana dan bisa dipahami untuk anak-anak kita, begini kira-kira. Dan kalimatnya sederhana. Nah, ada satu rumus memang teman-teman semuanya untuk read aloud, jadi membaca sambil disuarakan. Itu sangat bermanfaat banget Ustaz ya untuk anak-anak Ustaz ya, karena salah satu syariat kita kan memang storytelling Ustaz ya, bercerita. Dan ini di buku seri ibadah ini sudah bisa dibacakan secara nyaring atau read aloud. Jadi para orang tua itu memang tidak boleh gengsi di depan anak-anaknya. Jadi kadang-kadang mesti memang bacain gitu kan, berbicara dengan bahasa yang sopan dan tersenyum. Nah gitu. Kira-kira begitu ya contohnya. Nah ini bisa teman-teman dapetin di buku board book namanya seri ibadah pertamaku ya. Insya Allah Allah akan mudahkan semua cara difasilitasi asal kita mau. Ya Allah mudahkan semuanya. Termasuk Zoom ini Ustaz ya. Zoom ini adalah anugerah besar dari COVID. Karena kita bisa belajar Masya Allah, dari cara jauh. Masya Allah. Oke, ada chat
yang bertanya sebelum saya angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya ada pertanyaan, sebentar Ustaz, saya mesti urutkan karena pertanyaannya agak terpisah. Dari Ibu Siti di Jogja, Ustaz, sebenarnya apa standar minimal anak usia 7 dan 10 tahun? 7 tahun anak dikatakan aman sholatnya jika bagaimana? Misal juga 10 tahun dipukul kalau meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat. Kemudian bagaimana jika anak melanggar syariat? Ini yang kedua, misalnya berbohong. Bagaimana sebenarnya kita harus bersikap? Apakah cukup dinasehati dan didoakan atau boleh juga dimarahi? Jazakumullah khair. Insyaallah. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada panjenengan dan Amin. keluarga anak yang saleh dan salihah. Amin, amin ya Allah. Sebenarnya apa standar minimal anak usia 7 dan 10 tahun? Maksudnya di hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Bu Siti, juga pemirsa semuanya, bahwa kalau anak itu memang sudah usia 7 tahun, usia 7 tahun itu kalau dalam Islam itu sesuai dengan Qamariyah, bukan Syamsiyah, ya, tapi Qamariyah. Di Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya. Kalau sudah 7 tahun, kita diminta untuk memerintahkan dengan kalimat perintah. Sholat, ayo, dan sebagainya yang menunjukkan kalimat-kalimat perintah. Puasalah, sholatlah, ayo sudah azan nih nak, pergi ke masjid, dan sebagainya kalau laki-laki. Kalau perempuan, yuk kita sholat di rumah, dan sebagainya. Jadi ada kalimat perintah, Bu. Lalu misal sudah diperintahkan, terus kemudian dia tidak melakukannya, tidak ada masalah, Bu. Ya, tidak ada masalah. Tapi sabarlah tadi, ya. Nanti perintahkan lagi. Ya, saya juga begitu, punya anak yang masih umur di bawah 10 tahun. Saya bangunkan subuh hari, Bu. Dan tidak bangun. Saya biarkan. Karena kita pernah mendengar dari salah satu masyayikh, ya, seorang guru kami itu bertanya kepada Syekh di Timur Tengah sana, bahwa kalau anak sudah umur 9 tahun, kemudian dibangunkan, tapi nggak bangun, padahal itu sudah waktunya sholat, bahkan sholat mau selesai, apakah boleh kita memukulnya sebagainya? Beliau mengatakan tidak boleh. Saya juga punya anak umur 9 tahun, dan saya bangunkan di subuh hari tidak bangun, maka saya biarkan. Gitu, Bu, ya. Jadi umur 7 tahun, Ibu, sampai 10, ya, jadi 7, 8, 9, 10, menjelang 10 itu tidak boleh diapa-apain. Bolehnya apa? Diperintahkan. Cuman tadi kan saya sampaikan bahwa harus dengan seni, ya. Mungkin bisa dengan hadiah dan berbagai macam cara, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Itu, Bu, ya. Lalu kalau sudah 10 tahun, nah itu baru boleh dipukul. Dan punishment pukulan di dalam Islam ini yang perlu dicatat adalah tidak boleh membekas, tidak boleh di wajah, tidak boleh di satu tempat. Dan yang berikutnya, tidak boleh karena amarah. Pukulan, didikan dalam Islam itu karena untuk mendidik, bukan untuk memarahi. Jadi kalau ditanyakan tadi, apakah kalau anak umur 7 tahun, belum 10 tahun berbohong itu boleh kita marahi? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Lalu tapi kita nasihati dengan tegas, dengan niatan, ya Bu, ya. Itulah. Ini yang kadang kita juga lupa. Niatnya apa? Mendidik, ya, bukan menghajar. Terkadang kan kita kalau sebenarnya sih seakan-akan kayak menyuruh ibadah, tapi ternyata dipukul. Nah, itu karena gara-gara apa? Emosi. Harusnya kalau memang kita benar kita menyuruh ibadah, harusnya apa? Menasihati. Dengan tegas boleh, tapi kalau kemudian sampai amarah lalu melakukan pemukulan, nah ini kita sudah keluar dari koridornya. Kita sudah dihinggapi setan dan dibisiki setan. Begitu, Bu Siti, mudah-mudahan bisa menjawab. Itu Pak Iqbal. Jazakumullah khairan.
Saya jadi ingat dulu orang tua kita, abah kita tuh kalau lagi marah juga sering mukul, Ustaz. Ya berarti barangkali memang itu karena ilmu juga, Ustaz. Tapi orang-orang kuno yang begitu, Ustaz, ya. Lempar sendal lah atau apalah, tapi ya alhamdulillah Iya, karena mungkin doa-doa orang-orang ini, keikhlasan orang-orang tua kita, maka kita waras-waras saja, Ustaz, ya. Masya iya, Allah. alhamdulillah. Tapi itu memang apa namanya? Boleh jadi itu memang sudah dilakukan ketika sudah kita di atas 10 tahun. Ya, Betul, betul, disendal Ustaz. boleh, Itu poinnya. tapi asal Itu tidak poin. membekas atau bahkan Hmm. mematahkan tulang dan sampai Aduh, akhirnya nanti dia trauma. betul, betul. Karena memang sekarang, mohon maaf Ustaz, kadang-kadang orang apa ya, memahami dengan generalisir. Misalnya kayak pernyataannya sahabat Ali bin Abi Thalib memperlakukan anak seperti raja di usia tertentu. Nah itu kadang-kadang karena ditelan mentah-mentah sehingga anak itu jadi seperti raja yang selalu dimanjakan gitu. Itu juga Ya, konsep yang harus kita luruskan Ustaz ya, sepertinya. betul. Betul, betul. Betul, Pak. Tidak Jangan boleh sampai jadi memanjakan anak, tidak berlebihan. boleh. Yang Hmm, hmm. berlebihan ya. Ya. Iya, iya, oke. Menarik. Iya, teman-teman ngomong-ngomong tadi saya ada yang lupa nih. Jadi kalau teman-teman mau order sampai tanggal 5 Maret, ini mumpung masih ada beberapa hari, silahkan. Harganya 103.800. Ini untuk tadi ya, buku board tadi yang seri ibadah. Mungkin bisa ditampilkan juga teman-teman dari Al-Kahfi. Dan di atas tanggal 5 Maret harganya 118.000, sudah harga normal ya. Oke, silakan, masih ada satu penanya lagi. Jadi tadi satu live, satu pertanyaan di message. Satu lagi sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan untuk Ustadz Ahmad. Silakan, tadi ada siapa ya tadi ya yang sempat membuka mikrofon? Monggo, terkait dengan bagaimana sebetulnya kita mengajarkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Sigit sepertinya ngantuk sekali, Pak Sigit. Iya, nikmat sekali beliau ya. Silakan Ibu Sari, buka mikrofon ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kaitannya dengan doroba, yaitu hukuman ketika anak 10 tahun. Itu konsepnya seperti apa Ustadz? Misalnya antara perempuan dan laki-laki itu sama tidak gitu? Konsep memukul apakah langsung memukul atau memang harus ada apa ya fasenya 3 kali harus baru boleh dipukul atau gimana? Ya. Ya, silakan Ustaz. Oh, langsung ya. Baik, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita, anak-anak kita dari lalai atas perintah Allah, perintah Rasul, dan perintah kita semuanya. Gitu ya. Ibu, tadi saya sampaikan bahwa saya mengambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, wadribuhum wahum abna ishrishinin, dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat sedang mereka itu sudah berusia 10 tahun. Lalu kami tadi sampaikan bahwa hukuman, punishment dalam Islam itu bertahap dan tidak boleh sembarangan. Saya sampaikan tadi, satu pemukulan itu, kalau di dalam kitabnya saya pernah membaca namanya Adabul Muta'allimin, Ibnu Suhnun, kalau tidak salah ya, saya lupa. Ibnu Suhnun kalau tidak salah. Di situ ada cara pemukulan. Pemukulan itu satu ya, dengan sesuatu benda yang semisal mindil. Mindil itu apa ya? Sarung sapu tangan gitu ya. Sapu tangan atau dengan sebesar lidi kecil itu. Jadi kalau kita sedang marah nih Bu, sapu ya gitu ya, ranting yang mau melakukan pemukulan, ingat tidak
setelah tidak boleh di wajah, tidak boleh membekas, ya. Tidak boleh, wah misal dipukul, lalu karena jangan sampai yang kita tuju adalah mendidik, akhirnya dimasuki setan menjadi sebuah amarah. Apakah sama untuk laki saja sama perempuan? Sama. Itu di umur 10 tahun. Dan ini adalah ibadah sholat. Di tahap nanti di umur di mana ya yang lain, kalau itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bolak-balikkan hatinya, ya kan, sehingga bisa menerima. Nah, itu kan Allah ya, gitu. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya, karena seperti yang diawali oleh Ustaz Ahmad tadi, Ibu Sari dan teman-teman semuanya, proses itu yang sebetulnya sangat ditekankan, begitu Ustaz ya, Allah dan Rasulnya. Jadi keteladanan, kemudian baru ada perintah, dan juga tadi dibungkus semuanya dengan ilmu. Ini harapannya sampai itu tadi ya, pukulan kan Banyak. Dan tidak boleh sembarangan, macam-macam lah gitu. Termasuk mungkin kalau nggak dipukul dicubit gitu saja kali. Iya, Pak. Gitu. Iya, wadribuhum itu sebenarnya bukan hanya sekedar pukulan. Tidak hanya memukul sebetulnya. Apa namanya? Perbuatan fisik. Ya, bisa mungkin cubitan, gigitan. Oh, masa digigit ya? Ya. Kalau saya guyur air, ayo air, sambil siul air. Biar setannya pergi. Iya. Oke. Ya. Baik, Ibu Sari. Iya. Al-Kahfi nanti silakan akan dihubungi oleh teman-teman. Sepertinya sudah unjuk tangan dari tadi. Boleh. Silakan Mas Hanifan. Ustaz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hanifan dari Purwokerto. Mohon izin bertanya kaitan dengan kreativitas ekstra sabar dalam memerintah atau menasehati. Nah, ini apakah ancaman gitu, misalnya surga neraka atau pahala dan dosa, terus kemudian apakah juga boleh dengan diiming-imingi hadiah, ataukah juga bisa dengan misalnya kalau saya pernah itu diajak ke kuburan malam-malam seperti itu. Nah, apakah boleh seperti itu untuk nakut-nakutin, atau baru boleh diberitahukan ancaman neraka dan dosa? Kalau saya tangkap mungkin itu di tahapan umur 10 tahun mungkin ya, karena 10 tahun sudah boleh dipukul, berarti baru bisa disampaikan ancaman neraka. Kalau mungkin sebelum umur 10 tahun mungkin lebih yang senang dulu begitu kali ya, Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Mas Hanifan? Putranya berapa? Alhamdulillah 4, masih paling besar kelas 4 SD. Belum balik. 4 SD. Insya Allah. Terima kasih Mas Hanifan. Salam untuk keluarga. Silakan Mas Rahman. Ya, terima kasih Pak Hanifan. Allah, mudah-mudahan putranya 4 ya, saya 3. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka semuanya salihah yang bisa menjadi keberkahan. Bahwa masuk di antara
ya, ada harapan dan ada ancaman, ada ketakutan. Kan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa menghindari dan takut terhadap api neraka. Jadi itu termasuk rukun ibadah yang boleh disampaikan, Pak, ya, termasuk seni caranya dalam mengajarkan ilmu, dalam mendidik anak itu memang kalau bisa disampaikan nggak apa-apa, ancaman, ya, harapan sama ketakutan. Nah, namun tadi saya sampaikan bahwa dan harapan dan lebih dahulu disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya itu adalah kabar gembira terlebih dahulu. Kabar gembira, hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Tapi memang tidak boleh dilupakan adanya ancaman kebalikannya supaya tidak supaya seimbang antara dia berharap dan juga ada rasa takut. Begitu. Itu Pak Hanifan. Kalau di bawah 10 tahun, karena anak-anak memang belum wajib untuk melakukan ibadah, ahsannya apa? Ahsannya adalah sesuatu yang menggembirakan. Boleh dikasih hadiah, boleh dikasih diajak jalan kemana. Saya pun melakukan seperti itu kepada anak-anak. Tapi nggak apa-apa sesekali dikasih tahu bahwa nak, kalau kamu melakukan ini, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Begitu. Jadi sesekali boleh, tapi yang dominan apa? Namanya juga belum tahu, Bune. Nah, memberikan kebahagiaan. Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Pak Hanifan semangat. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Saya jadi tertarik Ustaz, bawa ke kuburan atau kita bawa ke tahanan gitu Ustaz ya. Ayo kamu kalau nakal nanti tuh lihat orang-orang di tahanan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi memang seni Ustaz ya, mendidik anak itu butuh seni. Benar, seni. Bermain peran, bermain watak gitu Ustaz ya. Jadi anak kita tuh akhirnya melekat benar dengan kita sebagai orang tua. Karena saya termasuk orang yang dididik dengan seni oleh kedua ibu bapak saya. Mereka memperlakukan saya kadang diulur, kadang ditarik dengan keras, kadang dibiarkan, kadang Masya Allah. Sehingga ya itulah saya berbahagia sampai dengan saat ini selalu mendoakan kedua orang tua saya. Dan harapannya kita semua menjadi orang tua yang senantiasa nanti didoakan oleh anak-anak kita. Begitu Ustaz ya? Nah, betul. Ustaz, sebagai penutup Ustaz pada malam hari ini 1 atau 2 menit tafadhol. Dari sini. Baik, pemirsa jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah belajar bersama-sama ya kiat-kiat contoh-contoh pengajaran pendidikan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keteladanan, berupa perintah, nasihat, ya, kemudian juga doakan. Yang di akhir ini saya ingin menekankan bahwa pentingnya para orang ini untuk mengilmui diri, pentingnya untuk memperbanyak seni, jangan monoton untuk mengajak anak menuju kebaikan. Berarti bisa sharing dengan saudaranya, temannya, baca banyak buku untuk agar kita bisa berikan pengajaran kepada anak dengan berbagai macam variasi. Itu ya. Bisa diajak tadi jalan-jalan kah, bisa dibelikan hadiah, bisa apapun itu. Pokoknya kepada anak kita harus punya banyak seni. Jangan yang dipertontonkan adalah amarah, ya, pemukulan dan sebagainya. Ya. Tapi yang lebih kita perlihatkan kepada anak kita adalah kasih sayang kepada mereka semuanya.
bahwa yang kita lakukan ini itu wujud sayang kita kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan cara seperti itu, nanti anak-anak kita mudah. Dan saya tadi juga sampaikan, kalau mengajak anak itu, menyuruh anak itu, dekati. Ini penting, dekati. Jangan nyuruh dari jauh. Ya. Ada kan perintah tadi, tapi dekati dulu. Kemudian sentuh. Lalu setelah sentuh, kasih senyuman. Jangan memasang wajah yang menyeramkan, baru kita suruh, lah sulit. Tapi kalau kita senyumi, ya kan, dekati, dan disentuh, bahkan mungkin disayang, insya Allah dia akan bisa melakukan dengan sangat nyaman sekali, bahkan dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah. Begitu, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada keluarga kita menjadi penyejuk pandangan mata dan keberkahan untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Pak Iwan. Ya, Masya Allah. Khairul Razikin LC atas materi anak rajin beribadah, mudah atau susah, persembahan dari Al-Kahfi. Dan sekali lagi teman-teman, ini silahkan dapatkan seri ibadah pertamaku ini dengan harga 103 ribuan sebelum 5 Maret ya, maksimal 5 Maret, setelah itu harganya 113 ribuan. Jadi ini spesial hadiah untuk anak-anak kita yang barangkali berpuasa di bulan Ramadan, ini sangat cocok hadiahnya untuk anak-anak kita. Terima kasih sekali lagi untuk para hadirin, teman-teman, sahabat-sahabat saya yang hadir pada malam hari ini, awal hingga akhir ini, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah karena kita mendidik anak-anak dengan baik, dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para penanya ada Ibu Fitri, kemudian Bu Siti dan Bu Sari, dimohon ditunggu konfirmasi dari tim, termasuk dari Pak Hanifan. Mudah-mudahan ada bonus tambahan untuk Pak Hanifan ya. Saya akan tutup dengan satu nasihat yang saya juga dapatkan beberapa waktu yang lalu. Kabarnya ini nasihat sering dipakai di pondok pesantren Gontor. Jadi at-tariqatu ahammu minal madah. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Banyak sekali tadi Ustaz Ahmad jelaskan metode otak kanan, otak kiri, parenting sana, parenting sini. Ternyata itu lebih penting daripada materi. Tapi ternyata tidak. Karena yang kedua, wal ustadu ahammu minat thariqah. Ternyata yang lebih penting itu adalah al ustad, orang yang berbicara, orang yang mengajar, termasuk kita sebagai orang tua. Tapi ternyata ada yang jauh lebih penting lagi, waruhul ustadi ahammu minal ustad. Jadi ternyata ajar itulah yang ternyata akan jauh orang itu sendiri. Artinya kita sebagai orang tua memang harus memperkaya diri dengan ruh sehingga kalimat-kalimat kita, keteladanan kita itu akan membuat anak-anak kita terinspirasi karena amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan webinar ini tidak hanya sekali karena inspiratif, dan Ustaz Ahmad sekali lagi jazakumullah khairan katsiran, salam untuk keluarga. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan umur panjang. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Faiz pamit, saya serahkan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan pada Ustaz Ahmad serta moderator kita, Masya Allah, Pak Muhammad Iqbal yang telah memandu perjalanan webinar kita ya, berlangsung hampir 1 jam lebih, tidak terasa ya, Masya Allah, nasihat-nasihat yang begitu banyak serta paparan-paparan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita, menjadi bekal kita sebagai orang tua, insya Allah mempersiapkan generasi terbaik setelah kita yang kelak menjadi generasi terbaik insya Allah bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, para ayah bunda dan hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, telah sampai kita di penghujung
acara webinar kita di malam hari kali ini. Kepada seluruhnya kami haturkan jazakumullah khairan telah berkenan hadir dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali insya Allah dalam agenda webinar-webinar atau agenda-agenda kebaikan selanjutnya insya Allah. Dan juga Bapak Ibu sekalian, silakan nanti jikalau ada yang tertarik untuk memenuhi koleksi ya, sekaligus menjadi satu bekal pengajaran kita kepada anak-anak kita, koleksi dari Al-Kahfi Kids, silakan bisa menghubungi admin ya, dan juga bisa mengunjungi Instagram Al-Kahfi Kids. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama cukupkan agenda webinar kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host mohon undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan selama memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibadah itu sangat banyak. Kali ini Barbuk Seri ibadah pertamaku akan mengajak kita untuk belajar tentang ibadah sholat, puasa, zikir, berdoa, dan mengaji. Dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Yuk, kita belajar tentang ibadah-ibadah tersebut. Pesan sekarang juga. Ayah bunda ingin si kecil tumbuh menjadi anak yang rajin beribadah kepada Allah, tapi bingung mulainya dari mana. Tenang ayah bunda, Al-Kahfi Kids punya rekomendasi buku yang bisa ayah bunda gunakan sebagai tahap awal dalam mengajarkan ibadah pada si kecil. Cukup dengan satu set workbook seri ibadah pertamaku, si kecil sudah bisa mengenal dan memahami 5 macam ibadah sehari-hari yang bisa dipraktikkan di kesehariannya, dilengkapi ilustrasi penuh warna dan kalimat berima yang memudahkan si kecil dalam memahami isinya. Tunggu apa lagi? Yuk, pesan sekarang. Teman-teman, ibadah itu Makasih.